Dan yang salah satu yang memotivasi saya itu justru pada saat saya di SMA itu guru SMA saya. Baik. Hanya dengan 2 atau 3 kata saja yang itu menginspirasi bagi saya. Pada saat di kelas, beliau itu tiba-tiba menepuk bahu saya dan mengatakan begini, Eko, ternyata Anda pinter ya fisika. Nah, Prof ini pernah mendapat peluang untuk melanjutkan doktoral ke Amerika Serikat, tapi memilih berada di Indonesia dan membangun riset di ITB. Betul. Nah, alasan jenjang karir kiprah-kiprah Prof Eko sampai dengan saat ini membuktikan atau juga Anda siap dong menjadi seorang rektor. Wah. Hai Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno pada program Bincang Kampus edisi Rabu 26 Agustus 2026. Tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa, menjadi idola dari para mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada di Universitas Negeri Makassar. Dan kita akan mengulik bagaimana perjalanan, kemudian kisah inspiratif yang akan dibahas juga pada malam hari ini. Bersama kita sudah hadir ada Profesor Dr. Eko Hadi Sujiono, MSI, selaku Guru Besar Universitas Negeri Makassar bidang keilmuan fisika material. Dan izinkan Vio untuk juga memperkenalkan dan juga membacakan profil singkat dari Prof Eko. Izin Prof? Ya, silakan. Iya, baik. Dan hari ini kita akan membahas juga dan juga mengulik bagaimana kisah-kisah inspiratif ya. Kemudian adanya datang dari skala nasional maupun internasional yang dimiliki oleh Prof Eko. Nah, beliau ini memulai perjalanan sebagai mahasiswa fisika, lalu pernah menjadi mahasiswa berprestasi, juga wisudawan terbaik tingkat universitas. Tidak henti sampai sana, kemudian menjadi dosen berprestasi pertama di Universitas Negeri Makassar, lalu melanjutkan pendidikan hingga doktor di Institut Teknologi Bandung, lalu menjalani pengalaman riset di University of Twente Belanda, hingga akhirnya dikukuhkan sebagai profesor pada usia 39 tahun. Wow, muda banget. Dan menariknya perjalanan tersebut tidak berhenti di ruang kelas dan juga laboratorium saja. Beliau juga terlibat dalam pengembangan kelembagaan UNM, lalu program pendidikan berskala nasional, kebijakan pendidikan tinggi, hingga berbagai riset yang mencoba menjawab persoalan nyata masyarakat, mulai dari material lokal, slag nikel, limbah tempurung kelapa, teknologi penyimpanan energi, sampai teknologi penyaringan air. Wow. Dan baru-baru ini, dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, Prof Eko, beliau menerima penghargaan sebagai guru besar berdampak terbaik 1 Universitas Negeri Makassar 2026. Luar biasa sekali ya. Kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, apalagi mungkin khususnya bagi kita mahasiswa atau juga generasi muda, bahwa tentu harus ada ketekunan, juga ketulusan, dan juga pastinya kerja keras yang bisa kita dapatkan hingga bisa menjadi seperti Prof Eko. Dan kita sapa di malam hari ini. Selamat malam Prof Eko. Selamat malam, Vio. Terima kasih. Terima kasih para Tribuners. Terima kasih atas waktunya, Prof. Iya, ini luar biasa sekali. Terima kasih juga sudah langsung datang ke studio Tribun Timur dan kita akan membagikan kisah-kisah perjalanan dari Prof Eko. Ini informasi yang juga Vio miliki, fakta penting mengenai Prof Eko, di mana menyelesaikan S1 Fisika di IKIP Ujung Padang, pada tahun 1992. Lalu kemudian S2 dan S3 di ITB, seperti tadi yang kita sampaikan, dan itu di tahun 1996, juga tahun 2001. Oke. Dan menjadi dosen UNM sejak tahun 1993, betul? Dan ditetapkan sebagai profesor bidang fisika pada 1 Juli 2009. Iya, saat berusia 39 tahun. Baik, ia menjalani postdoctoral applied physics di University of Twente Belanda pada tahun 2002 hingga 2004. Jadi kurang lebih 2 tahun lamanya ya, Prof. Oke, dan pernah juga membidangi Rektor 4 bidang kerja sama dan pengembangan di tahun 2012 hingga 2016. Juga memimpin P3G UNM dan sertifikasi guru Rayon 124. Wow, oke. Ini banyak sekali pengalaman yang sudah dimiliki oleh Prof Eko. Tidak henti sampai sana, juga ada kemudian terlibat dalam pengembangan kelembagaan UNM, yakni termasuk task force dan tim pengembang UNM serta pembangunan kampus Menara Pinisi. Oh, oke. Jadi yang kita lihat saat ini infrastrukturnya itu juga ada campur tangan dari Prof Eko. Ya, sebagai pengembang dan ketua tim pengembang. Oh, oke. Baik, berarti luar biasa sekali, 3 dekade kurang lebih, tepatnya 33 tahun ya, mendedikasikan dirinya di Universitas Negeri Makassar. Dan pasti pertanyaan dari Tribuners pertama kali adalah,
mengenai Prof. Eko belakangan ini mungkin kesibukannya Ya. diisi ataupun juga diliputi dengan kesibukan apa saja nih Prof. Eko. Silakan Prof. Baik, terima kasih Tribuners, selamat malam. Jadi tentu sebagai dosen tugas utama kita adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Betul. Jadi pendidikan, penelitian, pengabdian dan penunjang. Nah, tapi kalau di Universitas Negeri Makassar seperti itu dan namun saya sejak tahun 2010 sebenarnya itu bergabung di tim pakar di Kementerian Pendidikan Tinggi yang membidangi pendidikan tinggi karena nama kementerian itu kan berubah-ubah ya. Pada saat tahun 2010 itu saya masuk namanya Kemdikbud. Oke. Menterinya Profesor Muhammad Nuh. Kemudian ganti Prof. Natsir, juga di situ tim pakar, Ristek Dikti. Kemudian masuk Pak Nadiem, Makarim, di sana Dikbud Ristek. Sampai sekarang Prof. Dian, Menterian Dikti Saintek, saya menjadi tim pakar untuk perancangan kebijakan di pendidikan tinggi. Oke, Demikian. berarti ada hal-hal yang menjadi kesibukan dalam hal ini sebagai tim pakar gitu ya? Ya. Oke, yang bisa di-spill sejauh ini? Iya, terutama yang saya bidangi adalah dua hal. Satu tentang karir dosen. Baik. Ya, karir dosen itu kalau dosen itu kan jabatan akademik atau jabatan fungsionalnya itu ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor gitu ya. Jadi saya sejak tahun 2011 itu sebagai penilai profesor di Indonesia. Oh, Ya. oke. Kemudian yang kedua adalah di indikator kinerja dosen dan kinerja dosen. Saya masih menjadi koordinator beban kerja dosen di Kementerian Dikti Saintek hingga saat ini. Hingga saat ini. Ya, Oke. demikian. Dan selebihnya nanti akan kita sampaikan juga di luar siniar ini ya, Prof. Betul, ya. Tapi khusus untuk di hari ini kita akan mengulik juga bagaimana perjalanan. Tadi seperti yang Vio sampaikan bahwa merupakan mahasiswa berprestasi hingga Ya. menjadi juga wisudawan terbaik, bahkan juga dosen terbaik dari satu perguruan tinggi gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga ini basicnya atau Ya. mungkin kita tarik ke belakang Ya. dulu Ya. benang merahnya. Menjadi mahasiswa khususnya di bidang fisika, Ya. itu apakah memang menjadi cita-cita dari seorang Prof. Eko sejak di bangku SMA mungkin atau seperti Ya. apa perjalanan dan juga kisahnya? Ya sebenarnya ini mulai kecil ya, karena kami itu kan dari keluarga petani, perkebunan begitu ya, Baik. yang setiap pagi itu harus pergi ke sawah dulu baru bisa ke sekolah, atau kalau menganjak lebih besar bahkan mohon maaf saya ini pengalaman juga mengembala kerbau nih. Baik. Kemudian baru sekolah, tapi apapun yang saya lakukan itu saya selalu membawa buku. Oh, oke. Selalu membawa buku. Jadi kalau misalkan mengembala misalkan di tempat yang ada agak teduh gitu, saya baca buku. Saya manfaatkan itu semua. Alasannya sebenarnya sederhana. Alasannya itu adalah karena saya tidak tahan dengan kondisi misalkan kalau sudah mulai ya jam 10 itu kan mulai panas gitu ya. Mulai panas biasanya ini sepertinya tidak cocok ini bidang ini. Meskipun ya kakek, orang tua mengatakan ya enggak apa-apa, teruskan saja apa yang kami kerjakan. Tapi tekad kuat saya kenapa saya belajar ya itu tadi. Karena saya ingin sekolah. Oh, oke. Awalnya belum ada cita-cita, yang penting sekolah dulu. Sekolah dan untuk sekolah maka harus belajar gitu. Maka dengan begitu ya memang dari sejak kanak-kanak sudah terbiasa kemudian apa ya istilahnya dulu ranking gitu ya. Kalau sekarang berprestasi ya Iya, betul, betul. itu Iya. sudah sesuatu yang biasa yang saya alami sebenarnya gitu. Dan pola belajar, pola itu ya betul tadi harus kita disiplin, kemudian kita juga harus tahu bagaimana mengatur waktu itu yang paling manajemen penting. waktu. Ya. Kemudian kita juga harus mempelajari lingkungan kita gitu. Oke. Karena saya ini termasuk orang yang hidup banyak itu di tempat kos. Ya, tempat kos Oke. gitu. Jadi betul-betul lingkungan itu harus kita pelajari Betul, dulu baru kemudian kita bisa survive. Oke. Demikian. Nah, ini kira-kira. pemikiran Prof. Eko sendiri kemudian mungkin aktif menjadi kutu buku ya pada saat lagi mengembala dan sebagainya. Itu di usia berapa, Prof. Eko? Itu masa kanak-kanak ya, sekitar ya SD gitu. Oke. Karena ya SMP-nya sendiri saya sudah di Jawa. Baik. Saya SMP sudah kos, SMA juga kos, dan nanti pada saat kemudian lulus SMA, ini yang aneh orang tua saya. Karena pada saat SMP itu, SMA itu bahkan saya menangis saya ditinggalkan itu. Baik. Inginnya ya harus dengan orang tua ya, tapi tapi itulah ada barangkali visi yang kita tidak ketahui sebagai anak-anak. Tapi yang lucu pada saat mau pendidikan tinggi, saya justru diminta untuk kembali ke Sulawesi. Bukan Sulawesi Selatan, tapi Sulawesi. Oke. Karena ayah saya dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Demikian. Nah, ini yang mungkin juga mau diketahui oleh para mahasiswa Ya. ataupun juga kaula muda ya, Ya. seluruh Tribuners kita, bahwa
apakah memang motivasi ini memang sudah muncul sejak Anda berada di bangku SD, atau mungkin lebih kemudian terasah lagi keinginan untuk fokus di bidang akademik, ya khususnya itu di usia atau pada masa remaja atau mungkin dewasa, Prof? Tepatnya pada saat SMA sebenarnya. SMA ya? Karena pada saat SMA itu kita sudah bergaul, sudah dengan sumber referensi yang di situ memuat tokoh-tokoh yang apakah itu tokoh nasional atau internasional di bidang tertentu gitu ya. Dan yang salah satu yang memotivasi saya itu justru pada saat saya di SMA itu guru SMA saya. Baik. Hanya dengan 2 atau 3 kata saja yang itu menginspirasi bagi saya. Pada saat di kelas, beliau itu tiba-tiba menepuk bahu saya dan mengatakan begini, Eko, ternyata Anda pinter ya fisika. Nah, dari perkataan itu kemudian saya belajar keras untuk bagaimana menguasai fisika. Sehingga nilainya itu tidak pernah nilai rendah, selalu hampir maksimal terus gitu ya. Yang pada akhirnya saya lulus di perguruan tinggi itu melalui PMDK. PMDK itu berarti setara dengan apa nih? Prestasi. Oh, prestasi. Jalur undangan ya, Prof? Oke. Meskipun awalnya sebenarnya bukan di IKIP Ujung Pandang pilihannya itu. Awalnya pilihannya itu di, mohon maaf, saya sebut boleh, teknik perkapalan dan teknik kimia ITS. Awalnya. Tapi kemudian saya hapus. Saya pilih kemudian berubah lagi karena orang tua mengatakan kuliahnya harus di Sulawesi. Maka saya pilih teknik sipil dan teknik perkapalan Universitas Hasanuddin. Itu pun saya hapus lagi. Karena akhirnya saya juga terpengaruh dengan arahan orang tua. Sebaiknya meneruskan usaha beliau-beliau itu di kebun. Akhirnya saya pilih S1-nya adalah di pilihan pertamanya adalah di sarjana pendidikan fisika di IKIP Ujung Pandang. Pilihan keduanya di pendidikan matematika Universitas Tadulako, Palu. Jadi kembali ke kampung rencananya. Tapi takdirnya lulusnya di IKIP Ujung Pandang. Berarti kalau kita runut, Prof. Eko ini mungkin bersekolah di Jawa, ya tepatnya di SMP atau SMA mana nih, Prof? SMA di Banyuwangi. Banyuwangi, di kota Banyuwangi. Masih ingat nggak satu guru yang menepuk Prof. Eko itu? Namanya Pak Yuda Bawana. Pak Yuda Bawana ini ternyata pada saat itu seorang muda yang baru lulus dari Universitas Negeri Malang, kemudian honor di sekolah kami itu. Nah, sekarang beliau adalah dosen di Universitas Jember. Dan pada saat saya bertugas untuk mengevaluasi program doktor di Jember, saya cari beliau dan beliau kaget. Karena waktu itu saya sudah profesor, beliau masih lektor malah. Lektor itu asisten ahli lektor. Dan saya muridnya pada saat itu sudah profesor. Ya, saya cari. Saya sampai sampaikan ke beliau, Pak, silahkan mengajukan lektor kepala, nanti saya tungguin di Jakarta. Itu sampai seperti itu. Karena saya betul-betul, wah ini guru saya dulu yang menginspirasi saya. Sekarang beliau juga jadi dosen fisika di Universitas Jember. Bisa begitu ya, bertemu jodohnya ya, ya Prof? Dan itu ya waktu saya ditugasi Dikti untuk itu pembukaan program doktor di Universitas Jember, saya ingat sekali yaitu program doktor pendidikan matematika. Nah, ceritanya bisa sampai kembali ke Sulawesi? Bagaimana, Prof? Ini kan awalnya sudah base di Jawa nih. Ya, bahkan inginnya ke ITS ya. Karena itu ada alasan juga. Teman satu bangku saya waktu SMA yang ranking 3 itu lulus di situ. Di ITS, teknik elektro. Masa yang ranking 1 kemudian harus tidak di situ gitu, awalnya begitu. Tapi karena orang tua mengatakan tidak, Anda harus pulang. Bahkan ada satu hal yang lucu ya, karena mengatakan kalau Anda tidak pulang ya sudah, silahkan kuliah di sana, tapi Anda cari uang sendiri. Sudah ada pesan seperti itu ya? Iya, begitu. Itu artinya memang saya harus kembali ke Sulawesi. Maka pilihannya adalah IKIP Ujung Pandang dan Universitas Tadulako, pilihan kedua. Dan akhirnya dapatnya jalur undangan prestasi di IKIP Ujung Pandang, Prodi Fisika. Dan ini kabarnya kan juga langsung menjadi dosen muda. Iya, artinya ada tantangan dong pada saat itu. Apakah ini menjadi tantangan atau mungkin juga challenge baru bagi Prof. Eko ketika menjadi dosen muda di Universitas Negeri Makassar? Iya, bagi saya selalu itu menjadi ya opportunity malah. Kesempatan gitu. Kesempatan. Karena apa? Karena saya ini kan dosen yang tidak dites lulusnya. Saya waktu kuliah di IKIP itu mendapatkan beasiswa ikatan dinas. Sampai dengan semester 7 kemudian lulus. Dan setelah lulus, pada saat itu saya harus jelaskan ya, pada saat itu dekannya itu saya ingat betul, namanya Dr. Andes H.M. Akil Malak. Beliau orang Wajo. Nah, karena beliau itu dekan yang baru diangkat, terus kemudian ada wisudawannya itu lulusan terbaik tingkat universitas, mungkin ya senang ya. Nah, sehingga pada saat saya ke kampus,
itu kemudian bertemu langsung dipanggil, Eko sini, Anda mau jadi dosen? Oh, kaget saya. Padahal saya ini mau melamar dosen di Tadulako gitu ya. Mau balik ke Tadulako, ke Palu. Tapi itu ditanya, Anda gimana? Saya bilang, tentu senang Pak, saya mau. Nah, kalau begitu, ayo ke ruangan saya. Anda buat sendiri rekomendasinya. Begitu. Jadi hanya melengkapi berkas, dikirim ke Jakarta, kemudian ada SK yang tadi per 1 Maret 1993. Begitu. Artinya jalannya semulus itu Iya. bagi Prof. Eko. Nah, tantangan sebagai Iya. dosen muda adalah karena kampus kami, IKIP Ujung Pandang itu, juga memiliki atau membutuhkan dosen bidang fisika di 2 kampus yang lain, selain di kampus pusat di Makassar, yaitu di Parepare dan Bone, kampus 5 dan kampus 6. Iya. Nah, ada seorang dosen yang kemudian menyampaikan saya, Eko, kalau Anda tidak sekolah, Anda nanti bisa ditempatkan di Parepare atau Bone. Nah, maka saya mengatakan, wah, saya lebih baik sekolah saja. Oke. Nah, akhirnya sekolah. Nah, benar lulus. Tahun 94 itu mulai pendidikan di Institut Teknologi ITB. Bandung. Bahkan saya prajabatan pun di ITB, bukan di Makassar. Oke, pada Prajabatan- saat menjabat, Iya. Base-nya di- Pada saat saya selesai menjadi dosen muda, Baik. kan belum masih CPNS, Oke, iya. langsung sekolah. Iya, iya. Nah, untuk menjadi PNS-nya, mengikuti pelatihan prajabatan untuk menjadi PNS, itu saya di ITB malah. Jadi saya sudah bergaul dengan kawan-kawan dosen di ITB, Di sejak ITB. menjadi dosen muda. oh, oke. Jadi sudah ada jejaring koneksi Iya, yang betul. sudah terbangun sejak Sampai Anda. saat ini. Sampai saat Saat ini. ini. Baik. Nah, ini dari seorang mahasiswa fisika di Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan di ITB, dan akhirnya berkiprah di level internasional. Betul. Nah, berarti kapan Prof mulai menyadari ya ternyata bahwa dunia akademik ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga merupakan jalan pengabdian sebenarnya. Iya, dosen-dosen saya di ITB itu sungguh ilmuwan pengabdi di bidang ilmu pengetahuan yang luar biasa. Saya bertemu orang-orang luar biasa yang sangat bersyukur. Di sana ada Profesor Muhammad Darmawi, pembimbing saya pada saat mengikuti program magister dan doktor sekaligus. Ada Profesor Ciamai On, ada Profesor Pantur Silaban yang sangat hebat. Yang beliau-beliau tadi yang saya sebut ini, beliau adalah anak didik dari peraih Nobel pada masanya untuk bidang-bidang itu. Oke. Nah, dan di situ kemudian bahwa peminatan kita pada ilmu pengetahuan itu memang bukan hanya untuk diri kita sendiri. Betul, Memang juga harus bermanfaat bagi orang banyak ya. Kalau perlu pada level yang lebih mendasar di masyarakat seperti itu. Sehingga pada saat itu sungguh saya belajar, barangkali kalau dulu itu orang mengatakan sudah rajin, di sana lebih rajin lagi. Ya, betul-betul saya gunakan waktu saya untuk hal-hal yang sangat bermanfaat, terutama dalam mengkaji, mengetahui keilmuan yang bukan hanya di fisika sebenarnya. Karena di sana tahun 94 itu saya belajar di fisika, tapi saya boleh mengambil di teknik fisika, boleh di teknik mesin, bahkan boleh juga di teknik geologi, boleh di geofisika terapan. Karena saya berpandangan begini, oke, sekarang saya di ITB, alatnya memang sudah alat yang relatif canggih. Tapi begitu saya nanti kembali ke IKIP Ujung Pandang atau ke Makassar, yang waktu itu kebetulan saat transisi antara IKIP ke UNM itu saya sedang di ITB tahun 98-99 itu. Nah, maka saya berpikir, ilmu yang dasar pun ini juga harus saya pelajari supaya nanti saya punya bekal yang cukup pada saat saya ingin membangun institusi saya, tentu melalui penelitian dan dosen gitu ya. Iya, Gitu, artinya kan ini kalau dilihat dari cerita Prof. Eko, kita mendengar ya maksudnya, kita sudah mendengar cerita Prof. Eko begitu rajin dan antusias untuk dunia akademik. Ya. Artinya ada hal baru dong yang merubah mungkin cara pikir Prof. Eko ketika sudah menempuh pendidikan di ITB gitu. Betul. Satu hal yang paling saya sadari adalah bahwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama penelitian, itu dibutuhkan sumber referensi yang termutakhir. Itu dulu yang harus ini. Maka itulah yang kemudian saya kembangkan bagi anak-anak saya di UNM saat ini, pada masa lalu setelah saya pulang dan saat ini, bahwa kalau Anda akan meneliti ya sebaiknya referensinya itu harus termutakhir. Dan kemudian yang saya adaptasi juga di sana adalah bahwa pola pembimbingan itu harus terstruktur supaya anak-anak kita betul-betul bisa kita arahkan. Dan memang sampai saat ini ya sudah bisa dilihat alumni-alumni yang dari UNM ini sudah menyebar di mana-mana. Untuk saat ini yang barangkali 2-3 tahun terakhir ini ada di Norway, ada di Korea dan seterusnya yang saya boleh mengatakan tidak kalah dengan alumni bidang fisika material dari perguruan tinggi yang lain. Betul. Karena kita juga, kami ini
prodi sarjana, prodi magister itu sudah unggul, bahkan kita juga punya program doktor. Artinya definisi atau filosofi struktural Ya. harus punya visi misi atau juga pandangan struktural bagi seluruh mahasiswa itu seperti apa, Prof Eko? Iya, prinsipnya begini. Jadi saya selalu pesan kepada anak-anak saya, termasuk tadi pagi kan saya saya baru dari kelas. Tadi pagi 7.30 saya sudah mengajar, kemudian masuk lagi jam kedua jam 9, kemudian selesai, terus terus kemudian nanti malamnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang saya kemudian ingin saya sampaikan pada mereka bahwa kalau Anda mau berhasil, harus dimulai dari disiplin dulu. Harus jujur, berintegritas. Dan yang kemudian harus diikuti dengan kerja keras. Betul. Itu. Nah, saya kadang mengatakan kepada bimbingan saya bahwa kalau benar yang saya sampaikan ini, tolong Anda uji nanti. Kalau lulus 10 tahun berikutnya, coba apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Iya. Dan pola pembimbingan itu ya, secara struktur yang memang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, terutama generasi Z saat ini ya, yang boleh dikatakan membaca itu menjadi sesuatu yang sulit karena semuanya serba kemudian diserahkan pada digital atau AI ya, seperti itu. Iya. Artinya sekarang ini yang perlu dibangun, ya perlu di-remind kepada seluruh generasi muda adalah tadi disiplin, jujur, dan pastinya di tengah gemparan AI dan juga digital perlu juga ada ini perbendaharaan kata-kata atau bacaan, mungkin referensi, dan yang paling mutakhir gitu ya. Tadi seperti yang dikatakan Prof Eko. Oke. Nah, menariknya kita juga dapat informasi bahwa Prof ini pernah mendapat peluang untuk melanjutkan doktoral ke Amerika Serikat, tapi memilih berada di Indonesia dan membangun riset di ITB. Betul. Nah, alasan mengambil keputusan tersebut seperti apa, Prof? Pertama begini, saya barangkali termasuk, mohon maaf ya, ini menyampaikan saja, saya termasuk yang beruntung pada saat kuliah di ITB program magister, saya selesai dalam 3 semester. 3 semester saja? 3 semester. Nah, dan itu sempat menjadi polemik, karena saya bukan alumni ITB. Konon yang boleh 3 semester itu alumni ITB, dan ini disampaikan oleh profesor saya, namanya Profesor Barmawi tadi. Beliau mengatakan itu. Karena seperti itu, maka kemudian beliau menawari saya untuk kemudian lanjut langsung program doktor. Tapi kan saya ini sudah PNS. Saya harus lapor dulu ke Pak Rektor. Nah, seperti itu. Nah, tapi nampaknya Pak Rektor pada saat itu juga mensupport betul ke saya yang membolehkan itu. Tapi di antara proses itu, saya itu juga mencoba ingin tahu sebenarnya apakah kapasitas saya baik prestasi maupun kemampuan yang lain itu, kompetensi itu apakah juga bisa ya untuk ke luar negeri. Akhirnya kita apply. Saya apply ke Tufts University di Amerika. Saya langsung, kalau program doktor itu kan langsung person to person ke supervisor, calon supervisor yang satu bidang dengan kita. Nah, saya kenal namanya Profesor Jakub Safira. Dan beliau langsung respon dan mengiyakan untuk saya lanjut di sana. Bahkan saya diberikan untuk teaching assistant, untuk mendampingi beliau di dalam pembelajaran di kelas. Nah, tetapi ya ini mohon maaf sedikit belok sedikit, karena pada saat saya program doktor setelah selesai program magister itu saya menikah. Maka tentu apa yang akan saya lakukan berikutnya kan harus ada semacam pertimbangan keluarga. Betul. Nah, istri saya mengatakan begini, karena Prof Barmawi ini butuh, karena ITB itu terutama di Laboratorium Fisika Material Elektronik jurusan Fisika ITB itu sedang membangun satu jejaring baru, satu fasilitas baru yang didanai oleh Bank Dunia. Dan saya diminta untuk ke situ, diajak untuk ke situ. Nah, maka kemudian istri mengatakan bahwa lebih baik kita pilih yang ITB saja. Kalau pada akhirnya nanti takdirnya akan keluar negeri, pasti kita keluar negeri. Itu yang saya pilih sebenarnya. Ya, jadi pertimbangan keluarga. Saya memang orang yang termasuk dekat dengan keluarga. Nah, karena istri saya juga asli dari Putri Bugis, dari Bone. Daerah Sulawesi ya, Selatan. Puangnya dari Palaka, mamanya dari Pumpanua. Begitu. Jadi kami di rumah itu sudah sangat biasa dengan istilah sebutan yang orang Bugis. Jadi kesuksesan Prof Eko ini ada campur tangan dari pastinya dukungan sang istri. Iya, karena kan tidak bisa kita memutuskan sesuatu apalagi kita sudah berkeluarga. Dan yang unik itu pada saat saya selesai saya mengatakan ke Pak Dekan saya, kebetulan Dekan saya itu namanya Bapak Dr. Haji Andi Salahuddin Tahir, itu beliau orang Sopeng.
Waktu saya selesai itu langsung saya mengatakan gini, waktu ditanya, Eko, Anda anu saja dulu, nikah dulu, baru nanti ini, jangan sampai nanti begini-begini. Saya bilang, tidak, saya panggil, tidak Bang, karena saya harus kembali, saya mau menyelesaikan program doktor. Saya insya Allah selesai sebelum 30 tahun. Target saya begitu waktu itu, memang tinggi targetnya. Dan ya itulah yang kemudian kenapa keluarga itu menjadi pertimbangan bagi saya untuk menentukan langkah yang terutama yang sifatnya strategis. Baru di pertengahan ini karirnya Prof. Eko kita sudah dapat menilai ya cerita-ceritanya dari Prof. Eko ini kisahnya begitu menjadi seorang yang begitu ambisius ya, tapi tetap ada pertimbangan untuk bisa melihat juga lingkungan sekitarnya bagaimana dukungannya seperti apa dan mungkin dampaknya seperti apa juga yang bisa dirasakan oleh orang sekitar bukan hanya kepada Prof. Eko-nya aja. Artinya Prof. Eko ini bukan seorang yang egois ya. Ketika mungkin mau menempuh pendidikan ya harus ambil doktoral langsung ke Amerika Serikat, tapi ternyata malah memilih di Indonesia terlebih dahulu. Karena tadi itu kita membangun yang kita utamakan adalah luar atau dalam itu prinsipnya sama. Pengetahuan, keterampilan yang harus kita ambil, sehingga begitu kita pulang itu bisa kita terus kembangkan gitu. Tidak cukup bahwa dokter ya sudah selesai dokter gitu, tapi ada hal yang harus kita mulai lagi pada saat kita dokter. Dan yang menarik, karena nanti pasti ini ditanya nanti sama beliau ini, dugaan saya begitu ini. Yang mana nih, Prof? Yang gini, kan setelah dokter itu kan saya tidak pulang. Oke. Karena sebelum selesai dokter, saya sudah mendapatkan undangan. Yang itu tadi yang disebutkan postdoc tadi. Itu karena pada tahun 97, setelah saya selesai magister itu, kemudian ada workshop, joint workshop antara ITB dengan 2 perguruan tinggi di Eropa, di Belanda, tepatnya dari Van Amsterdam dengan Twente. Nah, dari Twente itu yang datang adalah Profesor Horst Rokala, orang Jerman sebenarnya. Nah, disitulah kemudian beliau melihat saya mengerjakan proyek World Bank tadi yang di ITB, yang mulai merintis membangun MUCVD namanya, Metal Organic Chemical Vapor Deposition. Itu sebuah reaktor untuk pengembangan material tipis superkonduktor. Nah, di situ memang beliau waktu itu tanya saya, mengatakan bahwa, kalau nanti Anda selesai di sini, Anda gabung ya di grup saya. Tapi bagi saya itu mungkin hanya lip service saja lah. Mungkin karena baru kenal, jadi seperti itu. Tapi saya lupa waktu itu. Gitu. Oke. Iya, tapi yang mungkin itu informasi yang juga kita butuhkan gitu ya, Prof. Jadi ketika belum berkesempatan untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri, ternyata nantinya berjodoh di tahun 2002 sampai 2004. Nah, tadi itu lokasinya ada di Twente, Belanda ya? Oke. Nah, yang paling membedakan kulturnya ketika melakukan riset ataupun juga penelitian ataupun juga pengalaman Prof. Eko selama di Indonesia dengan di Belanda yang bisa Anda pelajari dan juga sampaikan kepada kita semua nih sebagai bahan motivasi juga nih, Prof. Seperti apa perbedaannya sebenarnya? Iya. Kalau ITB, saya melihatnya memang sudah terstandar. Sejak saya masuk di program magister itu, kurikulumnya sangat terbuka. Tadi saya menyatakan saya mahasiswa magister di fisika, tapi saya bisa belajar di fakultas-fakultas lain tanpa ada constraint apapun. Nah, kemudian pola pembimbingan, sarjana magister dan seterusnya itu relatif sama. Tetapi yang membedakan adalah tentu kelengkapan fasilitas. Kalau di Belanda, saya bekerja di Mesa Plus Institute for Nanoteknologi itu, betul-betul ruangan kerjanya itu ruangan kerja yang standar clean room. Clean room ya? Clean room. Jadi kalau kita masuk itu harus di fresh dulu, kemudian kita pakai pakaian khusus. Karena kita bekerja di Orde Nano untuk perancangan piranti elektronik. Karena pada saat itu saya mengerjakan proyek namanya Super ADC. Super Analog Digital Converter. Itu hybrid teknologi antara semikonduktor dan teknologi superkonduktor. Yang sekarang ini banyak digunakan. Yang sekarang ini banyak digunakan. Iya. Nah, termasuk kalau yang superkonduktor itu kalau kita menggunakan MRI, magnetic resonance imaging, kita baring gitu kemudian di-scan. Nah, itu menggunakan namanya SQUID, Counterconducting Quantum Interference Devices. Begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya dari aspek pengetahuan kita tidak tahu, tetapi sebenarnya di lingkungan sekitar kita itu digunakan. Betul, betul. Di situ. Dan salah satu penelitinya ada di sini, di Studio Tribun Timur saat ini. Mohon maaf saja, saya penemu film tipis superkonduktor pertama di Indonesia yang high temperature untuk yttrium, barium, koper oksida tahun 96. Yang banyak digunakan sampai dengan saat ini, artinya kan ini kan banyak kita sudah beralih pada elektrifikasi. Betul. Berarti ini ada istilahnya? Item-item yang ada dalam teknologi yang digunakan dan itu ditemukan oleh Prof. Eko gitu.
Di antaranya. Di antaranya. Di antaranya. Oh. Ya. Sebenarnya yang lebih utama yang kita temukan itu adalah ini sebenarnya waktu itu kalau kita riset kan kadang-kala tidak semua riset itu sudah langsung ditampilkan. Ada juga yang riset yang saya sembunyikan, yaitu pengganti dari yttrium, barium, koperosidum. Mohon maaf ini sangat teknis. Betul ya. Tapi kalau misalkan Tribuners ingin lihat, ingin memahami, ya bisa mengakses karya-karya artikel-artikel saya. Mungkin bisa didalami di situ. Yaitu dengan mengganti yttrium itu dengan unsur yang baru, namanya neodymium. Neodymium. Ya, itulah yang kemudian saya kembangkan di Belanda. Dan itu menjadi satu transisi teknologi di Belanda yang waktu itu sebenarnya saya tidak hanya selesai sampai 2004, harusnya masuk lagi. Tapi Pak Rektor waktu itu Prof. Idris Arif mengatakan cukup. Ya? Anda ganti kemudian juga bersama-sama untuk membantu di Universitas Negeri Makassar. Dan 2006 saya sudah menjadi ketua sertifikasi guru. Iya, iya. Ini yang mungkin awam kita dengar adalah lithium, sebutan tadi lithium. Tapi ternyata ada bahasa teknisnya lagi yang lebih terbarukan lagi ya, Prof. Dan teknologi lithium sendiri kan dasarnya dari program tanah jarang ada di perut bumi. Kita mencoba sekarang justru jangan dari perut bumi. Kalau perut bumi nanti lama-lama habis. Harus yang tumbuh. Nah, makanya tadi penelitiannya ada ini. Seperti itu. Batok kelapa itu. Iya, tempurung kelapa itu tadi. Oke. Nah ini kita lanjut dulu ya, Prof. Ini semakin menarik setelah kemudian Anda tadi ditelepon oleh rektor ya pada saat itu untuk kembali ke Indonesia khususnya untuk mengabdi ke Universitas Negeri Makassar. Tepatnya bukan ditelepon. Gimana, Prof? Karena pada saat saya berangkat itu saya menggunakan paspor dinas. Nah, waktu 1 tahun kan diperpanjang menjadi 2 tahun. Setelah 2 tahun minta perpanjangan lagi, beliau mengatakan no, tidak ada lagi, Anda pulang. Tapi waktu pulang pun sudah tidak diperpanjang lagi, ya sudah. Akhirnya sampai sekarang ini, sejak 2004 sampai sekarang ini mengabdi kembali di Universitas Negeri Makassar. Begitu. Kurang lebih 33 tahun dari tahun 2000. Tadi tahun 1993. Dilanjutkan lagi sampai dengan saat ini. Nah, berarti apa hal dari pengalaman internasional tersebut yang paling ingin Prof kemudian tanamkan di lingkungan akademik kita saat ini? Baik. Pertama, Universitas Negeri Makassar sebagai institusi pendidikan tinggi tidak bisa hidup hanya dengan diri sendiri. Betul. Standarnya tidak bisa hanya mengatakan untuk ukuran Universitas Negeri Makassar. Bagaimanapun standarnya harus standar global. Karena standar global, maka jejaring luar negeri, jejaring internasional itu sangat penting, tidak bisa dinafikan. Tetapi tentu jejaring ini bisa tumbuh menjadi suatu ekosistem yang kuat bagi UNM apabila UNM sendiri juga harus bertumbuh gitu ya. Baik dari tenaga akademiknya, dosennya, mahasiswanya, ini harus diciptakan ekosistem yang kemudian sama-sama bertumbuh. Nah, artinya seluruh elemen harus saling mendukung gitu ya, Prof. Itu. Gitu. Dan syaratnya ya memang harus dipenuhi kebutuhan ya riset, ya harus ada fasilitas riset gitu. Mahasiswa ingin harus kreatif, ya harus ada program yang mendukung untuk kreativitas tersebut gitu. Tenaga kependidikan untuk dapat memberikan layanan dengan baik, dosen untuk memberikan layanan dengan baik juga harus difasilitasi untuk bisa ini. Dan itu harus didukung. Dengan fasilitas yang memungkinkan. Betul, yang memadai dan sebagainya. Nah berarti kalau Prof sendiri melihat UNM saat ini atau di hari ini gitu ya, apakah budaya riset kita khususnya di UNM sudah bergerak ke arah yang Prof bayangkan saat kembali dari Belanda? Kalau saat saya pulang dari Belanda itu bahkan saya lab saja nggak ada. Kita harus membangun dari nol lab laboratorium itu. Jadi kalau misalkan melihat laboratorium sekarang itu betul kita mulai adakan dari program-program hibah kompetisi secara nasional yang kemudian kita lengkapi seperti itu. Nah, kemudian apakah ekosistem riset di UNM itu sudah tumbuh? Ya pasti sekarang lebih baik. Pasti lebih baik dari tahun ke tahun itu lebih baik. Nah, namun saya sendiri sebagai koordinator laboratorium, namanya Laboratorium Fisika Material Oksida, saya mendorong agar kita itu menjadi pusat unggulan inovatif. Namanya Center of Excellence. Center of Excellence. Center of Excellence ya. Nah, Center of Excellence kami itu adalah Center of Excellence di bidang material kritis dan teknologi yang berkelanjutan. Teknologi berkelanjutan. Nah, kata teknologi berkelanjutan tadi ini tentu harus mencerminkan teknologi yang sumbernya itu bukan dari perut bumi, tapi dari yang tumbuh. Seperti itu. Berarti kita mungkin ulas sedikit, Prof, izin ya, untuk bagaimana mengulas tadi salah satu karya yang Anda hasilkan, di mana menggunakan tempurung kelapa tersebut. Nah ini secara teknis ataupun juga ilmiah, penjelasannya seperti apa? Ya,
Awalnya itu Iya. pada masa COVID ya. Itu kita kan tidak boleh sama sekali bertransaksi. Jadi kalaupun kita punya anggaran, punya dana riset, tapi untuk belanja bahan riset itu malah itu kesulitan. Oke. Pengalaman saya pada saat itu sebagai ketua peneliti untuk membeli bahan riset itu sampai 1 tahun tidak datang-datang. Akhirnya kita mencoba merenung dan apa yang kemudian menjadi atau kekayaan alam apa yang ada di Sulawesi Selatan yang kita berpikir kalau ini kita kaji, Iya. itu akan menghasilkan material maju yang kemudian dapat kita teliti berkesinambungan, bahkan dapat berkontribusi pada masyarakat luas gitu ya. Nah, itulah makanya kita pilih batok kelapa karena Sulawesi Selatan intinya Sulawesi ini kan penghasil kelapa yang luar biasa ya. Nah, itu yang kami pilih adalah yang sampahnya, limbahnya gitu ya. Dan setelah kami proses, ini juga sudah ada prototipe, sudah ada paten gitu ya. Setelah kami proses, dari batok kelapa ini menghasilkan 6 produk turunan material maju. Mulai yang disebut itu grafit, karbon aktif, grafin oksida, reducing grafin oksida, poros grafin oksida, sampai dengan yang disebut dengan grafin. Dan semua bahan ini memiliki manfaat untuk teknologi masa depan. Oke. Yang ujung tadi grafin itu bisa digunakan untuk energi storage, penyimpan energi. Oke. Jadi kalau kita menghasilkan energi di masa tertentu, kita berlebih, bisa disimpan di sini. Nah, sebaliknya yang ujung, yang karbon aktif tadi, ini bisa menghasilkan air yang keruh seperti apa, Iya. bahkan air limbah. Kalau difilter dengan ini, itu bisa menjadi air yang layak untuk dikonsumsi. Bahkan kalau misalkan air sumber tanah begitu, air tanah, itu bisa layak langsung diminum. Iya. Oke, dan itu yang menjadi pertanyaan Vio ya, tadi Iya. menjadi hal menarik ketika saat ini kan kita melihat juga sedang krisis air, Iya. ya tentunya ada air tadi mungkin dari air keruh Iya. bisa kemudian diolah menjadi air yang siap diminum. Iya, minum, iya. Artinya ini Sulsel ataupun juga Makassar membutuhkan hal tersebut. Iya, ya. Secara teknis sebenarnya saya dapat menjelaskan singkat Oke. seperti ini. Oke. Karena material tadi yang saya sebutkan Iya. atau bahan yang saya sebutkan tadi, ini memiliki luas permukaan yang sangat besar. Dalam 1 gram bahan itu luasnya bisa sampai ribuan meter persegi per gramnya. Iya. Dan kemudian bahan ini memiliki porositas yang sangat kecil dalam orde nano. Nano itu 10⁻⁹. Jadi apapun benda padat kah, bahkan mohon maaf bakteri, Iya. itu kalau masuk di penyaring itu, dia tidak akan tembus ke bawah, dia akan terserap. Karena daya serapnya material ini kuat sekali. Nah, itu yang menarik gitu. Jadi baru-baru ini kami melakukan pengujian di daerah remote 3T, daerah Satap gitu ya. Iya. Dan masyarakat langsung minum saja karena jernihnya sudah melebihi air galon gitu ya. Seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, itu yang kami sedang kerjakan saat ini sampai 3 tahun akan datang. Berarti ini kabar baik juga Pak untuk membantu pemerintah Indonesia Pak ya? Betul, terutama bagi masyarakat kita yang hidup di lingkungan misalkan perumahan Iya, baru dan iya, seterusnya. betul, Karena betul. ini kita bisa portable, bisa juga instalasi. Itu sudah bisa dimiliki oleh seluruh Tribuners nggak Pak? Sekarang ini kita baru masuk pada tahap uji terbatas Uji terbatas. dan uji pada lingkungan yang sebenarnya. Dan kami sudah mengajukan patennya. Oke. Demikian juga artikelnya sudah kita submit dan sekarang sudah sedang proses review itu di Jurnal Internasional Berputasi kuartil 1. Nantinya apakah akan menggandeng pemerintah kah dari gambarannya Prof? Pasti yang di proyek kami ini paling tidak ya tentu bahan baku ada di Kementerian Pertanian. Baik. Kemudian penggunanya ada di Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perumahan Iya, paling perumahan. tidak. Ini bisa kita. Nah, ini nanti kesempatan bagi Universitas Negeri Makassar. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi generating income bagi perguruan tinggi. Betul, betul. Apalagi ini menjadi riset dari UNM juga ya, Prof? Betul. Ya, ini tentu melalui lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Negeri Makassar. Oke. Nah, ini sebelum kelupaan Prof Eko Ya. ketika akhirnya menyandang gelar profesor di usia ke-39 tahun. Ya. Ya, ini yang juga menjadi hal menarik. Ya. Apakah saat itu Prof langsung memikirkan bahwa ini merupakan puncak karir atau justru merasa tanggung jawab ini semakin besar? Saya justru mengatakan ini tanggung jawab semakin besar. Karena pada saat saya profesor itu, saya sebagai direktur program pengembangan profesi guru. Tugas saya dalam 1 tahun harus memfasilitasi guru-guru di Indonesia, Iya. terutama kawasan timur, mulai Kalimantan Timur sampai Nusa Tenggara, Papua, dan tentu Sulawesi ya. Itu 1 tahun bisa sampai 12.000 lebih guru yang kita harus layani. Oke. Dalam proses sertifikasi yang polanya itu bermacam-macam.
ada yang sertifikasi melalui portofolio, jalur pendidikan, melalui pelatihan, dan seterusnya. Yang secara masif itu dipusatkan di Makassar pada saat itu. Sehingga bagaimana sebagai seorang profesor yang tentu saja bertugas atau diwajibkan untuk melakukan pembinaan pada jabatan fungsional di bawahnya, sehingga riset harus tetap jalan. Di sisi lain, saya juga diamanai sebagai tugas tambahan. Tapi saya hanya ingin mengatakan gini, kalau ekosistem riset, ekosistem pengelolaan akademik di perguruan tinggi itu bagus, sebenarnya tugas tambahan itu tidak kemudian menjadi besar. Membuat seorang profesor tidak menjadi produktif. Jadi maksud saya harus tetap produktif. Harus tetap berkontribusi. Seperti itu. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus kemarin, Anda menerima penghargaan sebagai guru besar berdampak terbaik 1 UNM 2026. Betul. Nah, berarti ketika mendengar istilah gelar guru besar berdampak, ini definisi berdampak menurut Prof sendiri seperti apa? Ya, berdampak itu maksudnya gini, apa yang kita hasilkan itu bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat bagi orang banyak, terutama masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, saya dosen, tentu masyarakat yang paling dekat saya adalah masyarakat akademik. Masyarakat sesungguhnya adalah masyarakat yang ada di betul-betul di kita ya, di kemasyarakatan kita. Nah, untuk masyarakat akademik, dampak saya kira tadi itu sejak 2010 saya sudah sebagai tim pakar di dalam perumusan peraturan-peraturan di kementerian yang membidangi bidang pendidikan tinggi. Nah, sampai saat ini, yang terakhir, saya juga masih ikut dalam perumusan dan perancangan, bahkan harmonisasi dengan Kementerian Pan-RB, Kementerian Hukum, ya, kemudian Sekretariat Negara, BKN, untuk merumuskan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 4 tahun 2026 yang baru terbit 4 Agustus yang diundangkan tanggal 18 Agustus yang lalu. Ini baru-baru ini terbit. Itu peraturan yang memayungi karir dosen seluruh Indonesia. Kami berdua dengan salah satu profesor dari Universitas Airlangga yang ahli di bidang hukum, yaitu Pak Profesor Radian Salman. Kami yang sebagai tim pakar yang terus mengawal sampai terbitnya peraturan. Dan ada satu lagi, mungkin bisa jadi minggu depan atau bulan depan akan terbit lagi keputusan Menteri Dikti Saintek yang terkait dengan indikator kinerja dosen dan beban kerja dosen. Ini tinggal kita tunggu karena kami tim sudah menyelesaikan. Oke. Sudah memfasilitasi dan sebagainya, merumuskan itu kebijakan. untuk dosen-dosen kita. Di sisi lain, sebagai dosen, Tridharma harus tetap jalan, penelitian harus tetap jalan, dan syukur-syukur bukan hanya sampai pada publikasi, artikel misalkan itu, tapi juga sampai kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara nyata. Betul. Artinya kan ini sudah ada implementasi kebijakan yang akan diterapkan untuk seluruh para dosen. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, berarti dengan bekal seluruh jenjang karir kiprah-kiprah Prof Eko sampai dengan saat ini, membuktikan atau juga Anda siap dong menjadi seorang rektor? Wah, ujungnya begini ya. Oke lah. Jadi begini, saya menjadi mahasiswa, berkarir, kemudian sampai saat ini juga masih sebagai dosen di Universitas Negeri Makassar, meskipun sebagian tugas saya menjadi tim pakar di Dikti Saintek. Kalau Universitas Negeri Makassar membutuhkan, tentu saya tidak ragu menyatakan siap. Tidak ragu menyatakan siap. Dan saya memiliki bekal yang cukup untuk kemudian bagaimana membuat agar Universitas Negeri Makassar ini bisa melakukan lompatan. Bukan akselerasi, tapi lompatan. Bedanya lompatan dan akselerasi? Kalau akselerasi perkembangannya ya relatif lambat gitu. Kalau lompatan ya harus lebih cepat dari itu. Bisa 2 kali, bisa 3 kali yang harus dari target yang ditetapkan. Nah, olehnya itu, konsep saya sebenarnya dari dulu, karena kan sebelumnya saya juga sudah pernah menyalon gitu ya, meskipun masih kurang beruntung. Saya mengatakan UNM ini harus menerapkan corporate university. Baik. Jadi tidak ada satupun komponen yang ada di Universitas Negeri Makassar yang harus tertinggal di belakang. Semua harus maju bersama-sama. Boleh dikatakan mulai front office sampai sekalipun security harus bersama, terutama mahasiswanya. Olehnya itu, pimpinan Universitas Negeri Makassar harus bisa menciptakan ekosistem yang sehat. Untuk seluruh sivitas akademika UNM bertumbuh bersama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan itu adalah tugas dari pimpinan. Seperti itu. Oke, dan itu kita bisa lihat dari semua
cerita ataupun juga kisah dari seorang Prof. Eko bisa kemudian memimpin dirinya, apalagi juga memimpin banyak orang-orang di belakangnya ya, Prof. Ya, dan sebelumnya saya sudah pernah itu. Iya, sudah pernah di posisi itu gitu ya. Iya. Dan ini akan kita dengar kabarnya juga dan sudah kita menunggu pernyataan dari Prof. Eko ini udah siap gitu ya. Kalau dibutuhkan siap. Oke. Harus mengatakan gitu. Sebagai dosen Betul. di UNM yang berkarir di UNM, kalau UNM butuhkan, saya siap. Menjadi doa juga dan manifesting biar Baik, seluruh tentu mahasiswa juga doa dari iya, Tribuners semua Iya, ya, iya. seperti itu. bisa memiliki pemimpin seperti Prof. Eko. Amin. Amin. Terima Oke. kasih. Nah, sebelum kita ke closing statement, pastinya ada juga harapan yang mau disampaikan. Tapi nanti Ya. ini ada satu pertanyaan juga, Prof. Kalau Prof. Eko bisa bertemu dengan Eko yang masih menjadi mahasiswa pada tahun 1991, apa satu pesan yang ingin Prof. sampaikan kepadanya? Siapa itu? Prof. Eko. Ya. Jika Prof. Eko saat ini Ya. bisa bertemu dengan Eko di tahun 1991, apa yang ingin Anda sampaikan kepadanya? Setiap saya di kelas, saya selalu mengatakan pada anak-anak saya itu mahasiswa saya di Oke, kelas, ya. saya selalu mengatakan, begitu Anda mengikuti mata kuliah saya, maka saya adalah sebagai pengganti orang tua Anda di kampus. Apapun yang ingin Anda berbagi pada saya, kecuali yang sifatnya pribadi, itu boleh langsung di ruangan, tapi kalau tidak, silahkan sampaikan pada saya. Kalau saya dapat melakukan membantu, saya akan bantu. Nah, dan hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah saya lakukan dan seterusnya biasanya juga saya berikan, saya sampaikan pada anak-anak saya, dan tujuan saya adalah agar ini dapat menginspirasi. Iya. Sama halnya saya terinspirasi oleh dosen saya, guru saya pada Betul. saat itu. Karena yang namanya mendidik itu sebenarnya tidak lekang dimakan zaman, Iya. bahwa pola asuh asih itu masih sangat dibutuhkan pada anak-anak kita. Jadi kadangkala kekerasan itu tidak cukup, tetapi bagaimana merangkul mereka dengan memberi fasilitas pada mereka, terutama mahasiswa, memberikan ruang yang cukup bagi mereka, mengintegrasikan kegiatan mereka dengan kegiatan dosen, yang kemudian kita tentukan topiknya, supaya topik-topik itu kemudian bisa bermanfaat bagi Universitas Negeri Makassar misalkan, itu penting. Sehingga saya hanya mau mengatakan, saya minta jawaban, pertanyaan saya pada saat itu, 10 tahun lagi, Iya. apakah pernyataan yang di kelas itu, yang saya sampaikan itu benar atau tidak, mungkin itu yang saya ingin tahu jawabannya. Oke, 10 tahun ke depan ya, Pak? Iya. Oke. Seperti- Berarti Artinya 10 tahun sejak Iya. pada tahun 91 itu, Iya, iya. ya kalau ada gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, untuk closing statement berarti Prof. Eko mungkin disampaikan gitu ya, pesan harapan kepada seluruh sivitas akademik Iya. yang di UNM, baik itu mahasiswa, tadi Iya. bahkan juga garda terdepan dan juga yang ada di belakang, Iya. bahkan yang menjaga keamanan pun Iya. harus ikut serta untuk Iya. bisa loncat ya, Iya. bukan akselerasi tapi loncat. Artinya ada perubahan yang begitu pesat yang akan Iya. terjadi bagi masa depan kampus. Iya. Yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh sivitas akademika seperti apa? Ya, Silakan. kita harus jaga UNM itu untuk betul-betul konsisten mengembangkan pada pendidikan tinggi, karena pada hakikatnya universitas itu adalah lembaga pendidikan tinggi yang harus kita jaga marwahnya, begitu ya, harus tetap fokus dan kemudian bisa berkontribusi bukan hanya pada UNM sendiri, tapi juga pada masyarakat yang luas, terutama bagi bangsa, negara, dan juga kemanusiaan. Betul. Ya, saat ini kita sudah disebutkan bahwa kontribusi itu tidak hanya kontribusi yang singkat saja, tapi kontribusi yang sampai kemudian menyentuh SDGs. Ya, itu juga harus kita pertimbangkan di dalam pengelolaan program-program di Universitas Negeri Makassar. Dan sebagai akhir dari pertemuan ini, ya, saya ingin mengatakan begini. Terima kasih tentu pada dosen-dosen saya, pimpinan-pimpinan saya, yang dari tahap barangkali kalau saya itu di UNM itu, di IKIP itu sejak ada Profesor Parawansa almarhum, Profesor Sahrudin Kaseng, Profesor Idris Arif almarhum, kemudian Profesor Aris Munandar, Prof. Hussein Sam, Prof. Kartajayadi, sekarang beliau Prof. Farida Patitingi. Ya. Saya tentu berterima kasih karena sudah diberikan ruang untuk berkarya dan mengabdi di Universitas Negeri Makassar. Dan jika dibutuhkan, sekali lagi, saya siap untuk mengambil alih, melanjutkan apa yang sudah ada tersebut. Iya. Demikian. Jadi jika dibutuhkan bisa sama-sama untuk Iya, menentukan betul. masa depan dari Universitas alma Negeri mater Makassar. Universitas Negeri Makassar. Dan dijamin bahwa tidak ada yang akan tertinggal di belakang. Betul. Terutama mahasiswa, anak-anak kita. Iya, Ini harus betul. kita rangkul. Karena sudah kita jelaskan juga tadi dan kita diskusikan, kita dengar juga kisah-kisah dan juga perjalanan ya. Ini bukan perjalanan singkat, 3 dekade
tepatnya 33 tahun Iya, ya. iya. Dari kelas, kemudian riset atau laboratorium, kemudian juga sampai kiprah di tingkat internasional bahkan. Iya. Itu sudah kemudian dirasakan dan juga sudah dijalani oleh Prof. Betul. Eko. Artinya sudah banyak bekal yang bisa dibawa untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Negeri Makassar. Kita doakan juga bersama Prof. Eko bisa kemudian jika dibutuhkan, ya. Ini kata-kata dari Prof. Eko begitu luar biasa ya. Jika dibutuhkan, artinya siap ataupun tidak siap, Prof. Eko akan selalu siap untuk Universitas Negeri Makassar. Terima kasih banyak Prof. Eko atas waktunya ya. Sehat sukses selalu. Terima kasih Tribuners. Ya. Semoga di lain kesempatan kita bercerita tentang riset barangkali ya. Betul. Diseminasi dan seterusnya. Terima kasih. Kita menunggu update terbarunya ya, Prof. Baik, nanti bagaimana kabarnya ataupun ya nanti saya kabari kalau patennya sudah terbit kita jalan. Iya, siap. Terima kasih banyak Prof. Sehat sukses selalu. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Bincang Kampus. Kita episode atau juga di edisi Rabu hari ini. Tentunya kita tidak sabar untuk bisa bertemu lagi Prof. Eko di lain kesempatan untuk membahas hal-hal lainnya. Dan untuk informasi lainnya, Tribuners bisa akses melalui kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, ataupun juga secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata saya Fiorina Jeretno mewakili Prof. Eko dan juga tim pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.